kaifiyati hadzal aqdi. Ialah khobar, ialah mengetahui cara akad ini. Maksudnya membahas seputar akad nikah itu seperti apa sih? Ini yang akan dibahas di bagian pertama. Ar-ruknu tsani, bagian yang kedua, adapun bagian yang kedua, ini mubtada, fi ma'rifati mahalli hadzal aqdi. Ialah, ini khobar, ialah membahas atau mengetahui tempat atau terjadinya akad ini. Asalisu, adapun yang ketiga, mubtada lagi, fi ma'rifati syuruti hadzal aqdi. Ialah, ini khobar, ialah mengetahui syarat-syarat akad ini. Akad ini yang dimaksud tentunya akad nikah, bukan akad jual beli ya. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama. Ar-ruknul awwalu, adapun bagian yang pertama, fil kaifiyati, ar-ruknu ini mubtada, fil kaifiyati ialah membahas tentang cara. Bagaimana cara akad nikah, seputar akad nikah. Wan nadru fi hadzal rukni fi mawadi'ah. Dan melihat, adapun melihat fi hadzal rukni fi mawadi'ah ialah dalam beberapa pembahasan. Artinya dalam bagian pertama ini ada beberapa hal yang dibahas. Nah, gitu ya. Tadi ada 3 hal yang akan dibahas. Bagian pertama ada beberapa bagian lagi yang akan dibahas. Jadi ini sub-subnya, sub-sub judulnya. Apa saja yang dibahas dalam persoalan kaifiyah atau cara ini? Yang pertama, fi kaifiyatil idzni al muta'aqqad bihi, yaitu cara izin yang disahkan. Fi kaifiyatil idzni al muta'aqqadi bihi. Muta'aqqadi ini sifat dari izin. Jadi cara izin yang sah itu kayak apa? Maksudnya izin yang sah ini kan begini, syarat menikah itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, calon suami dan calon istri. Nah, cara yang benar, cara untuk izin, ini kan orang tua yang menikahkan ceritanya, wali begitu. Nah, bagaimana cara izin yang benar agar nikah itu bisa sah? Selanjutnya, wa minal mu'tabari, dan termasuk yang dianggap sah, ridhohu fi luzumi hadzal aqdi. Ridho yang seperti apa, kerelaan dari siapa yang bisa dianggap sah dalam akad ini. Jadi yang disebut rela, pernikahan itu kan harus ada kerelaan. Yang disebut rela itu rela dari pihak siapa. Nah, ini bagian kedua, nanti dibahas dalam pembahasan ini. Selanjutnya yang akan dibahas, wahal yajuzu aqdun, apakah boleh akduhu, apa akadnya, akad nikah, alal khiyari, dengan cara khiyar, pilihan, aula yajuzu, atau tidak boleh. Jadi akad itu boleh ada khiyar atau tidak. Jadi, boleh ada pilihan atau tidak. Wah, ini menarik nanti kalau dibahas ini. Wahal anna tarohil kubuli, atau tarohul kubuli min ahadil muta'akidaini, apakah tidak segeranya ucapan qabul dari masing-masing kedua yang berakad, lazima dzalikal aqdi, apakah mengesahkan ataukah apakah wajib gitu ya dalam akad itu. Artinya begini, apakah akad ijab qabul itu ketika si wali mengatakan angkah tukah, saya nikahkan kamu, apakah harus segera dijawab oleh pihak laki-laki, am min syarti dzalikal faur, atau apakah boleh dipisah agak lama atau memang harus disegerakan. Faur itu artinya segera. Jadi ketika si wali mengucapkan angkah tukah, apakah harus segera dijawab atau boleh santai-santai dulu, balas chat WA dulu, seperti itu, sambil ngopi-ngopi dulu, baru setelah itu jawab. Apakah boleh seperti itu? Nah, ini akan kita bahas. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Ini masuk pada materi ya, teman-teman semuanya. Al-maudiul awal, adapun pembahasan yang pertama, al-idnu fin nikahi, yaitu membahas tentang izin tentang nikah. Al-idnu fin nikahi, adapun izin dalam pernikahan, jadi al-maudhiul awal ini bisa khobar ya, bisa mubtada, bisa khobar. Tadi lebih cocok sebenarnya jadi khobar ya. Hada al-maudhiul awal, ini adalah macam yang pertama atau bagian yang pertama. Baru membahas al-idnu, adapun izin fin nikahi dalam nikah, ala dorbaini, ialah izin ini mubtada, ala dorbaini ini khobar, atas dua macam. Jadi izin dalam pernikahan itu ada dua bagian. Apa saja? Fahuwa, maka adapun itu izin, waqi'un, ialah terjadi, fi haqqir rijali, dari haknya
atau pada sisi seorang laki-laki, wasayyibi, dan perempuan yang sudah janda. Sayyib itu perempuan yang sudah janda, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, fil bil alfadi, dengan lafad. Wahua, adapun itu izin, fi haqqil abkari. Oh, sorry, tadi keliru. Jadi begini bacanya tadi ya. Fahuwa, adapun itu izin, waqi'un, ialah terjadi, fi haqqir rijali wasayyibi minan nisa'i bil alfadi, dengan lafad. Nah, intonasinya saja yang kurang tepat tadi. Jadi bagi laki-laki dan perempuan yang sudah janda, janda artinya sudah pernah menikah, maka izin itu harus diucapkan. Jadi misal seorang wali mau menikahkan anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan yang sudah pernah menikah lalu cerai atau ditinggal mati suaminya. Maka izinnya harus bil alfadhi, dengan lafad. Misalnya orang tua mengatakan, nak, kamu akan saya nikahkan dengan orang ini. Misalnya kepada anak perempuannya yang sudah janda. Nak, saya nikahkan kamu dengan orang ini. Nah, ini izinnya. Jadi izinnya itu harus diucapkan dengan lafad, harus jelas. Dan ini yang dipakai di Indonesia, teman-teman semuanya. Jadi kalau di Indonesia itu kan harus ada izin. Bahkan kalau bisa tertulis kan begitu. Jadi harus ada izin dari kedua belah pihak. Selanjutnya, wahwa fil abkari, adapun izin itu bagi perempuan perawan, artinya belum pernah menikah, al musta'danati, yang akan diminta izin, waqi'un, ialah terjadi, artinya bisa dilakukan, ini khobarnya, bisukuti, dengan diamnya. Artinya apa? Perempuan itu dianggap rela, gitu ya, dianggap rela jika dengan diam saja. Jadi perempuan itu dianggap sudah diberi izin, dianggap sudah izin jika diam saja, itu sudah dianggap izin. Nah, nanti saya jelaskan lagi gimana perbedaan antara bagi perempuan yang sudah pernah menikah dengan perempuan yang belum menikah. Uni ya, ar-ridho, dicukupkan, atau auni ar-ridho, atau uni ya, dicukupkan, ar-ridho, apa? Ridho. Ada lainnya ini ya. Artinya cukup, ar-ridho, apa? Ridho. Dicukupkan, ar-ridho, apa? Ridho. Artinya orang yang sudah diam itu, perempuan yang sudah diam itu, ya sudah dianggap rela. Perempuan yang perawan, artinya belum pernah menikah. Wa amarraddu bil lafdi. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau laki-laki dan perempuan tahu izinnya atau tidak itu harus dengan ucapan. Misalnya si wali mengatakan, nak, kamu akan saya nikahkan dengan orang ini. Maka bagi laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah atau janda, untuk tahu apakah si perempuan janda dan laki-laki itu rela atau tidak harus diucapkan. Jadi si laki-laki dan si perempuan janda tadi itu harus mengucapkan dengan lafaz. Ya, saya rela. Ya, saya terima. Nah, harus begitu. Sedangkan bagi perempuan yang perawan, artinya belum pernah menikah, jika walinya bilang misalnya, nak, kamu akan saya nikahkan. Lalu si perempuan diam saja tanpa kata-kata, hanya mengeluarkan air mata misalnya ya, itu dianggap sudah rela, sudah dianggap cukup. Jadi nggak perlu dilafatkan. Nah, ini bedanya ya. Kalau bagi laki-laki harus diucapkan kerelaannya, tapi bagi perempuan janda perempuan yang perawan belum pernah menikah tanpa harus diucapkan. Tapi ini teman-teman semuanya, kalau dikaitkan pada masa sekarang, tentu ini butuh butuh diskusi panjang. Karena yang namanya diam itu belum tentu setuju. Makanya ada kaidah itu, la yunsabu ila sakitin qaulun. Tidak dinisbatkan bagi orang yang diam itu sebuah pendapat. Artinya orang diam pun itu tidak dianggap rela. Misalnya dikatakan, nak, kamu saya nikah dengan ini ya. Dia diam. Itu belum tentu setuju. Ya, bisa jadi setuju. Bisa jadi nggak setuju karena takut orang tuanya misalnya. Atau bisa jadi karena ya itu tadi, karena seneng sampai nggak bisa berkata-kata. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau di pendapat ini, di dalam kitab ini disebutkan diamnya perempuan itu sudah dianggap rela. Perempuan yang belum pernah menikah dianggap rela. Wa amarraddu bil lafdi, sedangkan menjawab dengan lafad,
Wala khilafa fi hadhil jumlati, tidak ada perbedaan pendapat dalam persoalan ini illa ma hukiyah an ashabis Syafi'i, kecuali pendapat hukiyah yang diriwayatkan an ashabis Syafi'i dari murid-murid Imam Syafi'i. Artinya ada beberapa pendapat madhab Syafi'i anna idznal bikri, bahwa sesungguhnya izin perempuan yang belum pernah menikah atau perawan, idza kanal mungkihu, jika ada al mungkihu, siapa, ini isim kana, siapa orang yang menikahkan, ghairu abin, ini khobarnya makanya nasab, ghairu abin ialah bukan ayahnya, wala jiddin dan bukan kakeknya, binutki maka harus dengan ucapan. Wa inna ma sorol jumhuru ila anna idniha bisamti, wa inna ma hanya saja soroh menjadi al jumhur, siapa jumhur, ila anna idnaha, bahwa sesungguhnya izin perempuan itu bisamti dengan diam, lisabiti ialah berdasarkan hadis Rasulullah yang ada, min qaulihi, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ayyamu atau wal ayyimu ahaqqu binafsiha, perempuan yang janda itu lebih berhak terhadap dirinya, min waliha, dari orang tuanya. Wal bikru, adapun seorang perawan, tustakmaruh ialah diminta izin fi nafsiha, diminta pendapat begitu dari dirinya. Wa idnuha, adapun izin bagi seorang perempuan perawan itu, somatuha ialah diamnya. Wattafaku, dan mereka oke, cukup. Nah, jadi kalau dilihat di sini menurut sebagian madhab Syafi'i, artinya menurut sebagian pendapat Imam Syafi'i, pendapat madhab Syafi'i, berarti murid-murid Imam Syafi'i mengatakan kalau yang menikahkan itu bukan siapa, bukan ayahnya atau bukan kakeknya, maka jawaban si perempuan itu apakah dia memberi izin atau tidak harus dengan ucapan. Nah, ini nanti teman-teman dalam kajian selanjutnya di buku saya ini, buku hukum perkawinan Islam ini juga saya sebutkan, nanti ini kaitannya dengan wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Jadi wali mujbir itu kan ada dua menurut mazhab Syafi'i, yaitu ayah dan kakek. Jadi dua itu wali mujbir, ayah dan kakek. Sehingga kalau yang menikahkan itu ayah dan kakeknya, boleh menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa ada izin dari anaknya. Cuman jangan diprasangka jelek dulu, wah ini otoriter berarti orang tuanya. Nanti ada pembahasannya tuh, ada syarat-syaratnya. Nggak sembarang orang tua menikahkan sembarangan, nggak sembarangan juga, ada syarat-syaratnya. Nanti di pembahasan berikutnya. Itu nanti disebut wali mujbir. Nah, ada istilah wali ghairu mujbir. Siapa wali ghairu mujbir itu? Yaitu wali selain ayah dan ibu. Wali ghairu mujbir ini wewenangnya berbeda dengan ayah dan kakek ya. Berbeda dengan ayah dan kakek. Nanti ada di pembahasan masalah wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Di antara wewenangnya juga boleh menjadi wali, boleh menikahkan, tapi wewenangnya beda. Jadi kalau mau menikahkan harus ada izin secara jelas dari si anak perempuan itu tadi. Nggak boleh kalau perempuannya diam dianggap sudah memberi izin, tidak seperti itu. Harus diucapkan secara jelas. Oke. Hal ini karena didasarkan pada hadis Rasulullah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa yang namanya janda itu lebih berhak bagi dirinya sendiri daripada walinya. Ini nanti penafsirannya berbeda-beda menurut ulama, nanti ada di pembahasan rukun wali. Sedangkan perempuan tetap diminta izin, dengan cara apa? Diamnya itu sudah dianggap memberi izin. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bahas masalah lafadz akad. Ini biasanya deg-degan kalau membahas lafadz akad ini ya. Jadi menjawab akad itu kadang keliru-keliru. Ada yang mengatakan saya terima sah nikahnya dengan seperangkat alat tulis. Karena saking groginya, bukan seperangkat alat tulis. Oke, bagaimana perbedaan ulama tentang sahnya akad nikah itu? Di sini dijelaskan, wahtalafu, ulama berbeda pendapat fin ikodihi dalam terlaksananya atau sahnya akad nikah, bilafdil hibati au bilafdil bai'i, dengan lafadz hibah atau dengan lafadz jual beli, au bilafdis sodaqoti atau dengan lafadz sodakoh. Fa'ajazaha qaumun,
maka membolehkan kepada itu lafat-lafat itu tadi kaumun siapa kaum atau ulama tertentu, madhab tertentu, wabihi qolah, dan dengan pendapat ini Malikun wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah. Nanti saya jelaskan maksudnya. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata la yanakidu illa bilafdin nikahi awit tazwiji. Tidak boleh lafat nikah itu, akad nikah itu dengan lafat selain ingkah atau nikah atau dengan tazwid. Jadi harus dengan lafat-lafat nikah atau tazwid. Selain dua akad ini, dua lafat ini menurut Imam Syafi'i tidak sah. Wahtalafu wasababuh tilafim. Kenapa mereka berbeda pendapat? Sebab perbedaannya adapun mutada wasababuh tilafim, adapun sebab perbedaannya hal huwa, apakah akad nikah itu akdun, ialah akad yukta baru fihi, yang dianggap fihi apa dengan itu akad, ma'an niyati, beserta niat, ma'an niyati hal huwa akdun yukta baru fihi, dianggap fihi di dalam itu akad, ma'an niyati, beserta niat, al-lafdu al-khosu, apa lafad al-khos, lafad yang khusus, bihi dengan al atau dengan lafad itu. Jadi ini naibul fa'ilnya al-lafdu al-khos. Artinya begini, akad nikah itu apakah harus disertai niat? Ya, ma'an niyati al-lafdul al-khos. Jadi apakah lafaz tertentu itu harus diniatkan atau tidak? Am laisa min sihhati tibaril lafdi, atau tidak dari sahnya itibar mengucapkan lafaz. Artinya nggak perlu niat. Nah, ini karena perbedaan apakah ketika mengucapkan lafaz khusus itu harus ada niatnya atau tidak. Di sini ulama berbeda pendapat. Faman al-haqohu, maka bagi orang, maka barang siapa, adapun barang siapa, al-haqo ialah mengharuskan kepada itu lafaz bil ukudi dengan akad-akad allati tabaru fihal amroni qolah la nikah munakidun illa bilafdin nikahi awit tazwidi. Bagi yang mengharuskan lafaz khusus dengan niat itu tadi harus diucapkan harus diucapkan dengan niat, maka nikahnya ya hanya sah faman alhaqahu bil uqudi allati tabaru fihi al amrani qala la nikah munaqidun illa bilafdin nikah wa ta'wid tazwij. Artinya begini, kalau memang apakah harus ada lafaz khusus atau tidak, begitulah kurang lebih ya. Kalau memang harus menggunakan lafaz khusus karena ini persoalan pernikahan, maka ya harus dengan nikah dan tazwij. Karena dua hal itu yang dianggap sebagai akad pernikahan, akad pernikahan. Wa man qala, dan barang siapa annal lafdhu laisa min syartihi, bahwa lafaz itu bukan merupakan syarat, iktibaron bima laisa min syartihi al-lafdi ajazah, maka membolehkan an nikah kepada nikah bi ayyi lafdin, dengan beberapa lafaz atau dengan lafaz apapun, ittafaqah, yang sudah disepakati. Idza fahimah, jika paham siapa orang al makna asyari, kepada makna yang syar'i, min dzalika, dari hal itu. Akni, saya memaksudkan akni ini ya. Berarti yang di atas ini kemungkinan juga akni, bukan ghain. Akni, saya memasukkan annahu idza kana bainahu wa bainal makna asyari musyarikatan. Akni, saya memasukkan annahu, sesungguhnya san, idza kana, jika ada, bainahu, di antaranya, wa bain, di antara lafaz itu, wa bainal makna, dan di antara makna asyari yang secara syar'i, musyarikatan, ialah berkaitan. Nah, saya jelaskan begini teman-teman ya. Sekarang kita membahas masalah lafaz akad. Lafaz akad itu apakah harus menggunakan kata-kata zawwajtukah wa angkahtukah wa zawwajtukah? Kan biasa di Indonesia itu menggunakan kata-kata angkahtukah wa zawwajtukah, dua kata itu. Apakah memang harus dengan kata-kata angkahtukah wa zawwajtukah, atau boleh dengan lafaz lain yang penting sudah dipahami? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Di buku saya juga saya sebutkan begini. Menurut, ini lebih rincinya ya, saya sebutkan begini. Ini juga dikutip dalam kitab Kitabul Fiqh ala Madhahibil Arba'ah. Jika menurut madhab Syafi'i dan Hambali, wajib menggunakan kata-kata angkah wa zawwajah. Nah, itu wajib.
Atau boleh terjemahannya pakai bahasa Indonesia, saya nikahkan, saya kawinkan. Nggak boleh dengan kata di luar itu. Misalnya apa? Saya memberikan anak saya dengan mahar sekian misalnya ya. Itu nggak benar, nggak boleh, nggak sah menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Maliki juga begitu, harus menggunakan dua kata itu. Tapi madhab Maliki menambahkan harus boleh menggunakan kata-kata hibah, boleh. Saya memberikan. Cuman kan nggak enak kalau di Indonesia ya. Tiba-tiba di akad pernikahan bapaknya bilang, saya berikan anak saya, kan nggak enak gitu ya. Jadi viral nanti itu. Jadi menurut mazhab Maliki boleh, tapi dengan syarat harus dibarengkan dengan kata-kata apa namanya? Harus dibarengkan dengan kata-kata mahar. Misalnya saya berikan anak saya namanya siapa, binti siapa dengan mahar sekian. Itu sah menurut mazhab Maliki. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak sah sama sekali. Harus menggunakan kata-kata angkah wazawwajah, dua itu. Boleh salah satunya boleh. Tapi menurut mazhab Hanafi, ini yang unik ini ya, boleh menggunakan lafaz apapun, yang penting dipahami. Ya, yang penting dipahami. Yang penting apa? Kan niatnya. Tadi kan ada perdebatan masalah niat ya. Hal huwa aqdun yu'tabaru fihi, akad yang harus dibarengkan dengan niat itu, apakah harus ada lafaz khusus, kan begitu. Nah, menurut mazhab Syafi'i ya harus ada lafaz khusus, dan Hambali harus ada lafaz khusus. Tapi menurut mazhab Hanafi, oh nggak harus ada lafaz khusus. Yang penting makosidnya, tujuannya, bahwa dengan kata-kata itu yang penting maksudnya sudah menikahkan, dan orang paham maksud dari kata-kata itu, maka sudah dianggap sah pernikahannya. Misalnya apa? Menurut mazhab Hanafi, apa? Itu tuh. Misalnya saya, bahkan ini yang ekstrim ini, cuma jangan dicoba. Saya jual anak saya dengan mahar sekian, itu boleh menurut mazhab Hanafi, asal apa? Kata-kata ini sudah dipahami. Cuma kan bahaya kalau dipakai di Indonesia, karena menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, akad nikah itu ya sama seperti akad-akad jual beli dan lainnya. Ya nggak penting kata-kata itu, yang terpenting adalah maksud dari perkataan itu apa. Misalnya nih ya, saya contohkan dalam akad jual beli. Ini sering saya contohkan di kelas saya. Misalnya begini, misalnya ke warung makan, dia bilang, Mbak, nasi satu, sayur lodeh, ikan ayam. Begitu ya. Mbak, nasi satu, sayur lodeh, ikan ayam. Lalu si penjual langsung memberikan. Apakah wajib bayar atau tidak? Nah, menurut kaedah makos apa namanya itu, kaedah bahwa yang dipentingkan adalah al-ibroh fil muamalah al-maqasid, yang dianggap dalam jual beli itu adalah muamalah itu tujuan, bukan lafaz. Dunal alfadi wal mabani, kan begitu. Jadi tetap wajib bayar. Jadi meskipun nggak bilang, misalnya si pembeli kan nggak bilang saya beli nasi, kan nggak ada kata-kata beli. Tapi kalau sudah selesai ya wajib bayar, jangan lari. Misalnya si pembelinya bilang, loh enggak Bu, saya nggak mau beli, saya cuma bilang nasi satu, lodeh, ayam, sudah gitu aja, nggak beli Bu, cuma bilang gitu aja, kan nggak benar itu ya. Kenapa? Karena secara adat sudah dipastikan orang yang pergi ke warung lalu dia bilang nasi satu, sayurnya lodeh, lauknya ayam, itu maksudnya adalah membeli. Makanya di sini menurut mazhab Hanafi sama saja dalam pernikahan, mau pakai lafaz apapun, yang penting sudah jelas maksudnya dan itu diketahui halayak umum, maka boleh. Nah, begitu ya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Mohon maaf jika ada beberapa kata-kata yang tidak saya pahami, atau ada beberapa penjelasan yang keliru, atau beberapa bacaan yang mungkin tidak tepat, saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan forum tanya jawab dan diskusi. Silakan Mas Alwi. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Sangat jelas sekali, dan saya kira banyak aspek yang didapatkan dari kajian yang barusan disampaikan oleh Pak Khalil. Monggo kepada rekan-rekan sekalian, seperti biasa, sesi selanjutnya sesi tanya jawab, sesi diskusi. Yang ingin bertanya bisa raise hand dan menghidupkan video, atau bisa melalui kolom chat. Monggo dipersilahkan.
Ya, Mbak Fionita Sakinah ini, hukum keluarga Islam. Silakan, Iya, Mbak. maaf Pak, saya mau tanya tentang yang dijelaskan Bapak ada niat dengan lafadz khusus itu maksudnya gimana ya? Sebelum sebelum kayak zawaj tuka sebelumnya kita harus niat ada niat tertentu gitu Pak. Ada kata-katanya tertentu. Apa gimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ada niat tertentu ketika mengucapkan ijab kabul seperti itu ya, Mbak Fionita. Iya. Oke, siap. Mungkin ada yang lain, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf izin bertanya, Oke. Pak. Ya, silahkan Mbak Lutfia. Kalau sinyalnya kurang stabil bisa melalui kolom chat ya. Oke. Mungkin dari rekan-rekan yang lain. Kalau masih belum ada mungkin bisa dijawab dulu Pak Nggih. Ini sepertinya Mbak Lutfia sedang mengetik ini di kolom chat ini. Saya jawab dulu ya. Jadi ini Oke. kan ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu tadi dikatakan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, apakah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali wajib nikah itu ya akadnya wajib menggunakan kata-kata tazwij dan ingkah atau angkah dan zawajah. Kalau teman-teman baca di buku saya itu nanti dijelaskan panjang lebar kenapa harus menggunakan kata-kata zawajah dan angkah. Tapi pada intinya wajib menggunakan itu. Mengapa? Menurut mazhab Maliki dan Hanafi tidak wajib menggunakan dua itu. Kalau mazhab Maliki menambahi boleh dengan kata-kata hibah asalkan ada dilanjutkan dengan kata-kata mahar. Nah, perbedaan ini muncul. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa kok perbedaan ini muncul? Nah, yang mengatakan menurut mazhab Syafi'i bahwa pernikahan itu harus dibarengkan dengan harus ada lafaz tertentu yang memang itu diniatkan untuk nikah. Nah, makanya ya lafadznya angkah dan zawajah karena niat itu kan begini teman-teman ya. Niat itu kan fi'lu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Maka nggak boleh misalnya artinya harus match antara pekerjaan dengan niatnya itu kan harus match. Misal orang sholat, usolli fardol maghribi. Orang sholat berbarengan dengan niat itu kan sama. Niatnya ya memang untuk sholat, pekerjaannya untuk sholat. Kan nggak ada orang niat sholat, tapi untuk makan. Makan misalnya dia niat usolli fardol sambil makan. Kan nggak match ya, nggak cocok. Maka yang namanya niat dan pekerjaan itu harus cocok. Nah, sama dengan pernikahan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, antara niat dan lafaz itu harus match. Kalau memang dia menikahkan, ya sudah dibarengkan dengan niat yang memang untuk menikahkan. Yaitu apa? Ya lafaz ingkah, lafaz menikahkan. Maka menurut mazhab Syafi'i, nggak boleh niatnya menikahkan, tapi dengan kata-kata yang bukan menikahkan. Misalnya tadi, saya menjual anak saya, tapi maksud di hatinya adalah niat. Saya memberikan anak saya, tapi maksud di dalam hatinya adalah menikahkan. Ini nggak sah, nggak match begitu ya. Menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab yang lain, ya terserah. Nggak karena memang nggak ada lafaz khusus, ya terserah. Yang penting niatnya dalam hati, maksud dalam hati untuk menikahkan. Kurang lebih seperti itu. Makanya teman-teman, menikah itu kan harus berawal dari
apa niat yang baik gitu ya. Jangan seperti di sinetron-sinetron nikah itu niatnya untuk mencari harta mertuanya misalnya. Itu nggak benar itu. Lalu setelah nikah diceraikan misalnya atau dibunuh malah ya. Kan ada di sinetron-sinetron itu. Nah, itu nggak benar. Oke, lanjut. Silakan kalau ada komentar lagi silakan. Bagaimana Mbak Fionita? Sudah didapat poin dari pertanyaannya? Oh, jelas ya. Iya, udah jelas, Kak. Iya, iya, terima kasih, Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Lutfiah. Kalau seumpama ada seorang lelaki, dia dipaksa untuk bercerai oleh orang tuanya karena perempuannya selingkuh, istrinya selingkuh. Apakah sah dalam perceraian yang terpaksa itu, Pak? Jadi yang laki-laki ini meskipun diselingkuhi tetap apa namanya? Tetap masih sayang gitu. Jadi tidak mau menceraikan sampai dipaksa sama orang tuanya. Lapang dada sekali. Ada nggak orang kayak gini ya, Lui? Ada nggak kira-kira teman-teman ya? Hah? Nggih. Saya coba tanya ke teman-teman Sepertinya di sini. Ada ada. nggak perempuan yang diselingkuhi tapi nggak mau cerai karena masih sayang? Ada nggak kira-kira? Hah? Gak ada yang jawab ini ya. Saya jawab ada. Kenapa begitu? Ya karena ada yang konsultasi ke saya. Jadi ada yang kayak gitu tuh ada. Saya pernah nangani konsultasi itu. Dia tuh ya curhat konsultasi. Saya itu punya suami selingkuh. Kenapa nggak cerai? Karena saya masih sayang. Masih sayang. Aduh, berat kalau musuh masih sayang ini ya. Oke. Apakah boleh dipaksa? Nah, yang namanya pernikahan termasuk perceraian. Pernikahan termasuk perceraian itu tidak boleh dipaksa. Kalaupun nyata bahwa itu dipaksa, maka pernikahannya atau perceraiannya tidak sah. Tapi teman-teman ya, itu menurut 3 ulama, 3 madhab. Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Di buku saya juga sudah saya sebut. Sedangkan menurut madhab Hanafi, ya ini unik ya, boleh. Jadi dipaksa bercerai itu boleh. Walaupun nanti penjelasannya panjang ya. Jadi menurut 3 madhab itu, Syafi'i, Hambali, dan Maliki, tidak boleh dipaksa untuk menikah, untuk bercerai, kecuali ada alasan yang memang harus mengharuskannya mencerai. Misalnya di kitab-kitab itu dijelaskan hakim misalnya memaksa dia bercerai, memaksa dalam tanda kutip ya, karena memang misalnya si suami sudah tidak bisa memberi nafkahnya dan seterusnya, sudah sering berbuat KDRT, itu boleh dipaksa. Tapi secara umum itu tidak boleh, tidak sah. Sehingga dalam kasus ini tidak boleh orang tua sekalipun memaksa menggugat cerai bagi perempuan, atau si laki-laki, si perempuannya selingkuh misalnya, memaksa itu nggak boleh. Karena pernikahan itu ketika sudah berada di dalam ikatan pernikahan, maka sepenuhnya hak itu menjadi milik suami dan istri. Orang tua boleh memberi saran. Nah, kalau sudah begitu jelas-jelas selingkuh, kamu kok masih bertahan? Nggak apa-apa dalam arti ngasih saran. Tapi keputusan tetap ada pada suami istri. Cuman sekarang ya banyak ya. Tidak hanya masalah selingkuh. Yang ada itu yang banyak biasanya begini. Perempuan tahu suaminya itu ekonominya sulit, elit ya, ekonomi sulit, itu biasanya banyak. Orang tua itu, saya bilang begini ya nggak banyak lah, ada begitu ya. Saya tahu begini ini karena ada yang konsultasi. Kurang lebih 3 orang yang konsultasi ke saya. Ceritanya sama. Orang tuanya menyuruh anak perempuannya untuk menceraikan atau gugat cerai ya, di Indonesia itu gugat cerai ke pengadilan gara-gara si suami atau menantunya itu ekonominya lagi ada masalah. Itu banyak yang kayak gitu. Yang perempuan, anak perempuan itu dilema, mau diceraikan, masih sayang kata tadi itu ya. Tapi ini orang tua yang meminta. Sekali lagi dalam persoalan fikih nggak boleh dipaksa, itu nggak boleh. Jadi harus mikir sendiri karena sudah dalam pernikahan harus dipikir sendiri. Kalau cerai apa akibatnya, kalau bertahan apa akibatnya. Yang penting dalam Al-Qur'an itu menarik bahasanya ya. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Kalau memang mau diceraikan, maka cerai dengan cara baik-baik. Kalau mau dipegang artinya tidak mau diceraikan, ya harus diperlakukan secara baik. Kurang lebih seperti itu, Salwi. Oke, baik.
Bagaimana Mbak Lutfia? Sudah dipahami? Oke, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo. Ini dari ya silahkan Mas siapa ini? Of JM NBL nama akunnya. Monggo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya ini soal adakah sebab khusus atau asbabul wurudnya dari hadis yang menyatakan tadi si janda itu lebih berat pada dirinya sendiri daripada orang tuanya. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, saya mau menanyakan tentang adakah konsekuensi dari pendapat yang menyatakan bahwa lafadz menjual tadi kan bisa dipakai untuk sebagai akad tadi ya. Nah, lafadznya kan misalkan saya menjual anak saya dengan mahar sekian. Nah, apakah konsekuensinya nanti kalau seperti itu maharnya menjadi milik si wali seperti itu. Nah, yang ketiga terakhir ini saya mau bertanya tentang tadi kan ada wali mujbir atau wali yang bisa memaksa gitu ya. Nah, apakah di sistem hukum positif kita itu diakomodasi? Sedangkan kalau yang masyhur di hukum kita kan misalkan ada orang tua memaksa untuk menikah dengan si A, sedangkan si anaknya mau menikah dengan B. Nah, itu kan nanti bisa dinyatakan walinya sebagai wali adl. Nah, itu bagaimana tentang wali mujbir di hukum positif kita? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Mas dengan Mas siapa namanya? Alumni. Oh, Mas Ada alumni. alumni 2019, angkatan 2015. Alumni Uinsa. Ya, Jurusan apa Mas di Uinsa, Mas? HK. Oh, hukum keluarga. Iya. Iya. Sip. Ini ada 3 pertanyaan ini, Pak. Dari Mas alumni HK ini, Pak. Borongan ya. Oke. Terkait yang pertama asbabul wurud hadis al-ayyimu tadi itu. Kemudian yang kedua konsekuensi dari lafadz apa selain menggunakan lafadz angkah tuka dan zawaj tuka, utamanya dengan lafadz saya menjual gitu, saya menjual anak saya gitu kan. Tadi itu apakah ada konsekuensi maharnya menjadi miliknya sang wali? Dan yang ketiga terkait konsep wali mujbir di Indonesia itu bagaimana? Oke, mungkin bisa ditanggapi. Oke, sip. Ini pertanyaan agak berat. Saya jawab dari pertama dulu. Apakah ada asbabul wurudnya? Pasti ada. Hadis itu pasti ada asbabul wurudnya. Artinya begini, secara umum ya, Nabi berkata seperti itu ada yang melatar belakangi. Saya jawab, saya tidak tahu persis apa asbabul wurudnya. Cuma kalau ditanya ada atau tidak ada. Nah, saya kalau nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Cuman begini, seingat saya begini. Memang hadis ini berkaitan dengan, kalau nggak keliru ya, dengan apa ya, ada seorang yang sudah pernah menikah. Ini kalau nggak keliru hadisnya tentang ini. Entah ada hadis yang lain atau tidak, tapi ada hadis begini bunyinya. Penjelasannya seperti ini. Jadi dulu itu ada seorang yang sudah pernah menikah, dipaksa oleh ininya, entah itu saudaranya atau siapa begitu, untuk menikah lagi atau tidak menikah lagi. Nah, ada yang seperti itu juga. Akhirnya apa? Di antaranya ya hadis ini ada bahwa kalau bagi perempuan yang sudah pernah menikah ya lebih berhak dari walinya. Cuman saya katakan asbabul wurud secara khusus saya tidak tahu. Silakan nanti dicari sendiri atau Mas Alwi nanti bantu ya. Tapi apakah ada asbabul wurudnya? Saya jawab pasti ada. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, membahas tentang apa tadi? Tentang konsekuensinya. Apakah konsekuensinya nanti maharnya milik si ini, si siapa namanya, si wali? Sebelum itu saya baca dulu di buku saya begini. Jadi menurut mazhab Hanafi, lafadz akad itu ada dua. Ada yang disebut dengan sorih, ada dengan kinayah. Ini sama seperti tolak ya, ada tolak sorih, ada kinayah. Cuman ini hanya berlaku bagi mazhab Hanafi.
lafadz yang sharih dalam akad nikah ya sebagaimana yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i, yaitu kata-kata angkaha dan lafadz zawwajah itu disebut sharih. Tapi menurut mazhab Hanafi ada juga boleh juga menggunakan lafadz kinayah, yaitu kata sindiran secara tidak langsung tapi maksudnya adalah menikahkan. Misalnya kata-kata hibah atau memberikan. Saya berikan anak saya, cuman enggak enak saja terdengar di telinga ya. Saya sedekahkan anak saya, enggak enak. Tamlik atau memindahkan, saya memindahkan kepemilikan anak saya kepada kamu misalnya, kan enggak enak. Jakluh, bahkan di sini ada kata-kata bai atau menjual. Jelas di sini, ini saya kutip di bukunya atau di kitabnya Madzaibul Arba'ah. Dan syarok membeli, cuman khusus bai dan syarok ini dalam mazhab Hanafi pun itu terjadi perbedaan pendapat. Biasanya dalam mazhab Hanafi itu begini teman-teman, ada murid-muridnya yang sering berbeda, dengan muridnya sendiri itu sering berbeda. Atau kebalik ya, muridnya yang berbeda dengan gurunya. Ada 3 ulama dalam mazhab Hanafi yang muridnya secara langsung itu yang sering berbeda. Misalnya ada namanya Abu Yusuf, ada Hasan Asy-Syaibani, dan Zufar. Itu 3 ulama itu murid Imam Hanafi langsung itu sering berbeda. Tapi di sini dikatakan menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Hanafi boleh dan sah menggunakan lafadz bai dan syiro, artinya lafadz menjual dan membeli. Cuman sekali lagi jangan dipraktekkan ya, jangan dipraktekkan. Kalau sekedar coba-coba sebelum nikah nggak masalah lah ya, tapi jangan dipraktekkan ketika nikah. Nah, apakah konsekuensinya nanti milik suami, milik wali? Ya tetap tidak, karena yang namanya lafadz itu tadi bukan makna sesungguhnya, ya. Berdasarkan kaidah yang saya sebutkan tadi bahwa al-ibrah apa itu ya, saya agak lupa, fil muamalati al maqasid laisa al fatwal mabani. Jadi yang disebut adalah maksudnya, meskipun kata menjual tapi maksudnya adalah menikahkan. Nah ya, walaupun kata-katanya menjual tapi karena maksudnya menikahkan, berarti ya tetap yang namanya yang namanya hak mahar itu tetap milik si perempuan. Sama halnya ya tadi di warung saya bilang, Mbak minta ayam 1, nasi 1, lauk 1. Apakah konsekuensinya gratis? Ya tidak ya. Zaman sekarang kok ada yang gratis? Ya ada sih ya. Jadi di warung, Mbak minta ayam 1, terus tiba-tiba bilang terima kasih begitu aja. Terima kasih Mbak ya. Itu jangan nyoba-nyoba seperti, loh saya kan bilang minta, nggak bilang beli. Nah, tapi yang dimaksud dalam konteks ketika sudah ke warung makan, ya membeli. Maksudnya meskipun ngomongnya minta, maksudnya membeli. Oke, jadi begitu ya. Lalu yang ketiga, masalah wali mujbir. Sebenarnya pembahasannya setelah ini sebenarnya, tapi saya kasih bocoran saja. Perdebatan tentang wali mujbir ini menarik sebenarnya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, itu konsep ijbar itu kayak apa sih? Nah, kalau di Indonesia, konteks Indonesia ya, di aturan Indonesia, itu tidak dipakai dalam arti tidak boleh. Kan begini, kalau mazhab Syafi'i itu, yang mazhab Syafi'i mengatakan, ijbar itu adalah hak menikahkan, hak wali untuk menikahkan anak tanpa ada izin, bahkan tanpa ada persetujuan. Jadi misalnya si A punya anak perempuan, tiba-tiba dia sudah ada calon laki-laki, si perempuan ini masih mondok misalnya ya. Lalu dia datang seorang laki-laki, dia bilang, saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama ini, wali saksinya sudah ada, maharnya sudah. Itu sah tanpa sepengetahuan. Jadi perempuan tadi yang mondok tiba-tiba datang, kamu sudah sah nak jadi istri. Itu sah menurut mazhab Syafi'i, itu sah, tapi nanti ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan juga ya, nggak otoriter, itu juga ada syaratnya. Tapi itu sah. Tapi di Indonesia itu tidak diberlakukan. Tidak diberlakukan dalam arti bahwa harus ada izin harus ada izin si kedua belah pihak itu, sebagaimana yang disampaikan oleh ini tadi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini tadi, bahwa harus ada izin dari laki-laki atau dari si perempuan, harus ada izin. Kalau nggak ada izin itu tidak sah. Dalam aturan di Indonesia ada namanya pencegahan perkawinan. Itu kalau sebelum terjadi pernikahan ya, sebelum terjadi akad, atau kalau sudah terjadi akad ada namanya pembatalan perkawinan. Pasal berapa saya lupa di kompilasi hukum Islam itu. Itu ada. Jadi nggak boleh nikah dipaksa, tiba-tiba didaftarkan di KUA,
begitu kayak di film-film itu nggak sah. Apakah berbeda dengan pendapat? Enggak, itu kan kemaslahatan ya, karena kemaslahatan. Jadi menikah itu yang akan menikah itu ya anaknya. Maka demi kemaslahatan anaknya ya harus tahu, walaupun orang tua itu punya pengalaman dan dia punya punya segalanya terhadap anaknya, tapi karena ini yang menikah adalah anaknya dan anaknya bukan barang, makanya harus ada persetujuan dari seorang istri, seorang anak. Hanya aturan-aturan di Indonesia ini juga mengutip ya pendapat-pendapat yang mengharuskan ada izin dan juga demi kemaslahatan kedua belah pihak tentunya. Oke, kurang lebih seperti itu. Udah cukup, Alwi. Barangkali ada yang lain silakan, atau mau dikomentari lagi silakan. Bagaimana Mas? Apa poinnya sudah didapatkan? Ya, sudah. Terima kasih ya. Oke, siap, sama-sama. Monggo kepada rekan-rekan yang lain. Apakah ada yang bertanya lagi? Kemarin itu ada seminar internasional yang kemarin hari Minggu itu membahas hukum pernikahan di 5 negara. Pakistan, Palestina, Brunei, Malaysia, Indonesia. Itu menarik. Yang menarik itu di Palestina. Itu ada namanya tradisi khidbah setelah kok khidbah? Apa namanya? Iya. Khidbah setelah akad. Nah, khidbah setelah akad ya. Jadi setelah akad nikah ada khidbah. Beda-beda ya. Tapi yang namanya akad itu memang harus diucapkan, harus diucapkan persetujuan ya. Kalau di Indonesia ya harus dicatatkan, dan 5 negara itu memang begitu, harus dicatatkan semuanya. Kalau ada yang bertanya, loh kan dulu nggak ada pada masa Rasulullah. Ya memang pada masa Rasulullah secara spesifik tidak ada yang namanya pencatatan, tapi demi kemaslahatan maka hal itu ada. Bahkan di Palestina itu teman-teman semuanya ya, kemarin kata Syekh Ibrahim atau siapa itu yang namanya di Palestina nikah itu nggak ada istilah nikah siri, itu nggak ada. Atau bahasa beliau itu kalau di negara lain ada istilah nikah syar'i dan nikah konuni. Ada nikah secara Islam gitu, ada nikah secara negara. Ya. Nah, di Palestina itu nggak ada. Nikah ya nikah secara aturan negara. Makanya kalau nikah ya dicatatkan. Jadi kalau ada orang mengatakan oh enggak Islami ini nikah yang dicatatkan, nikah ya sudah nikah, enggak perlu dicatatkan. Nah, silakan pergi ke Palestina kalau begitu ya. Kira-kira di sana dicatatkan atau tidak? Ternyata ya dicatatkan. Di Pakistan bagaimana? Yang memang jelas-jelas negaranya negara Islam nih ya. Itu juga dicatatkan. Di Brunei dicatatkan. Nah, jadi kalau ada yang menganggap pencatatan itu aturannya orang kafir, misalnya kan ada yang mengatakan begitu, togut lah dan apalah, itu perlu belajar ke negara-negara lain. Oke. Saya kira begitu. Bagaimana semua ini. rekan-rekan? Apakah ada yang masih ditanyakan dari materi yang disampaikan malam hari ini? Untuk Senin selanjutnya membahas tentang siapakah keridhoannya yang diakui dalam akad ini. Nah, ini tadi yang disebut ridho itu apakah harus ada keridhoan suami atau istri atau wali atau kedua-duanya atau bagaimana. Nah, ini penting ini ya. Karena selama ini kan orang beranggapan wah yang namanya anak ikut saja tanpa ada kerelaan, tanpa ada tanpa ada izin, itu langsung saja ini kan. Ternyata menurut kitab ini enggak, harus ada izin ternyata. Dan bagi orang yang sudah dewasa, sudah pernah menikah, maka izinnya harus dengan ucapan. Maksudnya persetujuannya begitu dengan ucapan. Tapi kalau yang perawan artinya belum pernah nikah, maka cukup dengan diamnya. Jadi kalau perempuan nggak setuju, ya bilang saja nggak setuju, nggak cocok. Bahkan pada masa Rasulullah itu ada hadis yang menarik saya kira.
Jadi dulu itu ada seorang perempuan dinikahkan oleh orang tuanya, dinikahkan secara paksa begitu. Lalu si perempuan ini ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dinikahkan oleh orang tua saya dan saya nggak suka. Oleh Rasulullah ini dijawab, kalau kamu mau lanjutkan silahkan, mau putus juga mau diselesaikan begitu ya silahkan. Artinya perempuan atau anak itu juga punya hak untuk menyatakan dirinya tidak mau. Tapi teman-teman semuanya bukan berarti kita harus melawan orang tua, tentu tidak. Saya tidak mengatakan begitu. Secara etika ya kita hormati orang tua. Kalau memang pilihan orang tua baik ya apa salahnya. Kalau ternyata kurang tepat misalnya ya silakan komunikasi dengan baik. Jangan sampai nikah lari misalnya ya. Kalau saya tulis di buku saya punya buku judulnya Rumah Tangga Islam, Rumah Tangga Surgawi, saya tulis ridho orang tua adalah harga mati. Nah, itu nggak bisa ditawar ya, harus. Oke, silakan kalau ada yang tanya lagi silakan, kalau nggak ada kita tutup. Ya, sepertinya ini apa namanya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa dilanjutkan di kolom chat di grup WA. Umpama ide pertanyaannya baru muncul setelah di close gitu kan. Mungkin bisa dilanjutkan di kolom WA. Baik. Mungkin karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, sebelum ditutup mungkin Pak Khalil bisa memberikan closing statement untuk kajian malam hari ini. Oke. Jadi kesimpulan malam ini, yang namanya menikah itu harus ada kerelaan dari semua pihak. Si orang tua meminta kerelaan kepada anaknya, si anaknya misalnya kalau sudah punya calon, harus ada kerelaan dari orang tua. Nah, itu penting. Saya menangani beberapa kasus, ya konsultasi begitu, ada yang menikah tanpa ada walinya. Walaupun dalam mazhab Hanafi nanti dibolehkan, tapi itu akan mengundang kemudorotan terutama di Indonesia. Karena kalau sudah nikah tanpa ada restu orang tua, itu biasanya kalau ada masalah, ya repot mau kemana. Merasa hidup itu hanya dia sendiri. Makanya penting itu orang tua. Saya kira begitu teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Dan kita semuanya yang ikut di majelis kajian ini, termasuk dalam hadis Rasulullah, orang yang dimudahkan menuju surga, yaitu para pencari ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Pak Dr. Khalil, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti kajian malam hari ini dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara lisan maupun tindakan secara virtual ini. Akhirul kalam dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.